Oke, baik teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan siang ini saya akan memperlihatkan bagaimana perhitungan manual dari sistem pendukung keputusan metode HP ini. Sebenarnya kan ini di tutorial di YouTube banyak banget ya yang metode HP, cuman saya agak sedikit mungkin teman-teman yang sekarang baru lagi belajar tentang SPK dengan metode HP, saya akan perkenalkan. Jadi ya sama aja sih dengan tutorial, mungkin di sini ada lebih ya buat menambah referensi teman-teman aja gitu ya. Ini saya ambil juga referensi dari bukunya Diana ya, yang judulnya itu metode dan aplikasi sistem pendukung keputusan. Bukunya Diana SSIM.com gitu ya, metode dan aplikasi sistem pendukung keputusan. Nah, dalam menghitung atau dalam menentukan supplier terbaik dengan metode HP, pertama itu ada 5 langkah. Pertama yaitu tentukan tujuan. Kemudian misalkan di sini kan tujuannya memilih pemasok supplier terbaik. Kemudian tentukan kriterianya. Kriterianya itu ada apa aja untuk memilih pemasok supplier terbaik itu. Misalkan di sini ada harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Kemudian alternatifnya apa aja sih? Misalkan di sini kita ambil contoh alternatifnya CV Floatnesia, CV Graha Mediacom, CV Bersama Net, dan CV Teknopedia. Nah, untuk langkah kedua, setelah menentukan tujuan, menentukan kriteria, dan menentukan alternatif, langkah kedua yaitu membuat struktur hierarkinya. Jadi metode HP ini kan sesuai dengan namanya ya, analitik hierarki proses. Jadi dia prosesnya itu hierarki gitu ya. Dari pertama milih masuk, kemudian harga, di sini ada kualitas waktu pengiriman atau namanya tadi kriterianya, kemudian ini ada alternatifnya. Jadi langkah kedua itu menentukan struktur hierarkinya. Kemudian langkah ketiga itu membuat metrik perbandingan berpasangannya. Jadi kita buat metriknya dulu nih untuk masing-masing perbandingan pasangannya. Kan tadi di atas kita ada 3 buah kriteria, harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Kemudian ada 4 buah alternatif, CV Floatnesia, CV Graha Mediacom, CV Bersama.net, dan CV Teknopedia. Nah, dari data tersebut akan dilakukan 4 perbandingan. Ya, 4 perbandingan, yaitu pertama perbandingan untuk kriteria, antar kriteria membentuk metrik 3x3. Karena kriterianya ada 3, maka dia metriknya akan membentuk metrik 3x3. Kemudian untuk perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria harga akan membentuk metrik 4x4. Jadi harga akan perbandingan alternatif untuk harga akan membentuk 4x4 metriknya. Kualitas juga akan 4x4 metriknya, dan untuk kriteria waktu pengiriman juga sama, membentuk metrik 4x4 nya. Nah, di langkah ketiga ini selanjutnya itu menghitung, yaitu pertama menghitung perbandingan antar kriteria. Nah, berdasarkan asumsi si kriteria harga ini lebih penting dari kualitas. Kemudian untuk harga mutlak lebih penting dari waktu pengiriman. Nah, di sini ada skalanya. Kalau misalkan asumsinya harga itu lebih penting dari kualitas, maka skalanya akan bisa dilihat yaitu 5. 5 itu bisa dilihat dari mana? Dari skala fundamental untuk perbandingan pasangan. Karena lebih penting, maka dia di sini 5. Kemudian untuk harga mutlak lebih penting, dia nilai skalanya 7 karena dia lebih penting dari elemen yang lainnya. Kemudian untuk asumsi berikutnya, kualitas itu sedikit lebih penting dari waktu pengiriman, maka skalanya dia akan 3. Akan kualitas sedikit lebih penting dari waktu pengiriman. Kualitas sedikit lebih penting dari waktu pengiriman. Nah, dari asumsi ini atau dari data kualitatif ini, dia akan dirubah ke bentuk kuantitatif biar bisa dihitung gitu ya. Karena kan ini masih asumsi atau data kualitatif lebih penting, lebih penting. Ini kan data kualitatif, dinamakan data kualitatif. Kemudian dibentuk ke dalam kuantitatif.
Nah, akan membentuk namanya tabel metrik perpasangan untuk kriteria pada kasus pemilihan supplier ini. Jadi di sini kita dapat lihat untuk harga dengan harga, ya otomatis harga dengan harga itu sama-sama nilainya, kedua elemen sama-sama penting, makanya dia nilainya 1 ya. Nah, untuk kualitas di asumsinya yaitu harga itu lebih penting dari kualitas dan dia skalanya 5, maka di sini masukkan 5. Kemudian untuk harga mutlak lebih penting dari waktu pengiriman. Harga mutlak lebih penting waktu pengiriman, makanya dia nilai 7. Nah, ini tadi dari asumsi ini kemudian dimasukkan ke bentuk kuantitatif atau tabel metrik perpasangan. Jadilah metrik perpasangan, tabel metrik perpasangan untuk kriteria. Ini kualitas 1/5 itu ya didapat dari, karena setengahnya dari dari kualitas ini kan tadi harga ke kualitas itu 5, maka kualitas ke harga maka dia 1/5. Nah, berdasarkan asumsi di atas maka cari nilai perbandingannya. Kualitas berbanding harga. Kualitas berbanding harga ya. Kualitas berbanding harga. Di sini kualitas berbanding harga. Maka 1 dibagi 5, 1/5 yaitu 0,25. 0,2 maaf. Waktu pengiriman berbanding harga. Waktu pengiriman berbanding dengan harga yaitu 1,7. Maka dia nilainya 0,11. 1/7 itu 0,14. Waktu pengiriman berbanding dengan kualitas dia 1/3 atau 1/3 itu sama dengan 0,33. Nah, dari ini kemudian membentuk metrik perbandingan berpasangan untuk kriteria. Nah, ini nilai yang udah didesimalkan ya dari nilai sini ya. Kemudian setelah kita tentukan nilai kuantitatifnya ke dalam tabel metrik, yaitu langkah keempat yaitu menghitung vektor eigennormalisasi. Jadi untuk menghitung vektor eigennormalisasi ini digunakan patokannya dengan tabel ini nih. Nah, jadi setiap baris itu dia dikalikan kemudian dijumlahkan. Misalkan di sini ya, baris pertama 1 dikali di sini nih, intinya kayak gini nih. Dari baris ke sini dikalikan ke bawah ya, ke bawah. 1 dikali 1 plus 5 dikali 0,2, 7 dikali 0,14, kemudian dijumlahkan jadi 2,98. Pun dengan baris kedua, misalkan baris kedua itu 1 kali 5, jadi baris ini dikali kolom kedua, 1 kali 5, kemudian 5 kali 1, 7 kali 3. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ini masih di satu baris ya, maaf, ini masih di baris yang atas dulu. Ini 1 kali 7, 5 kali 3, 7 kali 1, hasilnya 29. Nah, ini untuk baris keduanya dia akan sama menghitungnya, 0,20 kali 1, 1 kali 0,20, 3 kali 0,14, maka hasil bentuk ini, dan seterusnya menghitungnya seperti itu ya kawan-kawan. Setelah menghitung nilai eigenvektor ini kemudian dimasukkan ke dalam tabel ya nanti ya. Nah, jumlahkan nilai pada barisnya, kemudian jumlahkan secara keseluruhan. Jadi ini per barisnya ini kan per baris ya, per barisnya ini dijumlahkan, hasilnya ini baris kedua hasilnya 11,21, baris ketiga hasilnya 4,68. Nah, untuk selanjutnya nilai eigenvektor normalisasi dihasilkan dengan membagi nilai penjumlahan masing-masing baris dengan total keseluruhan. Jadi untuk nilai eigenvektor normalisasinya itu dihasilkan dengan cara membagi nilai jumlah masing-masing
masing-masing baris dengan total keseluruhan nih, total keseluruhan. Jadi eigenvektor 1 yaitu 442 dibagi 60,18. Eigenvektor 2 11,21 dibagi 60,18. Eigenvektor 3 dibagi 4,628 dibagi 60,18. Jadi ini hasilnya. Ini nilai dari eigenvektor normalisasinya. Nah, untuk direkapnya, kita kan rekap nih tadi dari perhitungan ini. Ini tadi kan perhitungan per barisnya nih 2,9, 12,31 nih masih baris pertama. Ini 29. Kemudian dijumlahkan hasilnya ini. Kemudian di eigenfaktornya dicari nilai eigenfaktor normalisasinya, yaitu dengan nilai ini dibagi dengan total keseluruhan barisnya. Maka didapatlah nilai eigenvektor normalisasi ini. Kemudian langkah yang terakhir dalam membentuk AHP ini, dalam langkah-langkah di dalam PHP ini, yaitu menghitung rasio konsistensi. Sebenarnya ini kan cuma untuk mencari tahu konsistensi dari perhitungan yang tadi kita buat atau data-data yang kita punya gitu ya. Nah, caranya yaitu pertama, untuk menghitung rasio konsistensi, menentukan nilai eigen maksimalnya ya. Jadi eigen maksimal itu yaitu 1,34 itu jumlah nih. 1,34 itu jumlah dari nilai di metrik berpasangan ini ya, metrik perbandingan. Ini dijumlahkan di 1 ditambah 0,2 ditambah 0,14 sama dengan 1 dan seterusnya. Nah, di sini dia dijumlahkan nih. Si nilai eigenfaktor ini dikali dulu kemudian dijumlahkan. Nah, ini 1,34 untuk kriteria harga dikali 0,736 untuk kriteria harga. Nah, untuk kriteria kualitas ini kan tadi penjumlahannya 6,33 dikali 0,186 plus 11 nilai dari total jumlah dari waktu pengiriman dikali 0,078. Jadi hasilnya yaitu nilai eigen maksimalnya 3,0202. Kemudian menghitung indeks konsistensinya. Setelah nilai eigen maksimal didapat, kemudian menghitung indeks konsistensi atau CI ya, CI. Nah, rumusnya itu I max atau eigen maksimal dikurangi N atau jumlah kriteria dibagi N dikurangi 1. Jadi N itu jumlah kriterianya, di sini kan ada 3. Nah, eigen maksimal 3,0202 dikurangi 3 dibagi 3 dikurangi 1. Dapatlah untuk indeks konsistensinya 0,0101. Nah, setelah itu menghitung rasio konsistensi CR. Nah, menghitung CR itu yaitu nilai konsistensi ini dibagi 0,58. Nah, 0,58 itu dari mana? 0,58 itu dilihat dari daftar random indeks konsistensi. Jadi untuk melihat kalau misalkan karena kita tadi kriterianya ada metrik 3x3, untuk ukuran metrik 3x3 maka nilai IR-nya dia 0,58. Nah, makanya di sini nilainya 0,58. Jadi nilai indeks konsistensi ini dibagi 0,58 sama dengan 0,0174. Nah, karena yang tadi saya bilang konsistensi itu digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi penilaian perbandingan kita. Jadi karena nilai CR-nya lebih kecil daripada 1, 0,0174 itu kan lebih kecil dari 0,1, maka preferensi pembobotan adalah konsistensi. Nah, di sini rasio konsistensi diharapkan di bawah 10% atau 0,1. Apabila nilai konsistensinya melebihi akan menyebabkan konsistensi tidak 100%, sehingga disarankan agar pengambil keputusan melakukan perbandingan ulang pada metrik
perbandingan pasangan. Nah, ini tujuan untuk langkah yang terakhir dalam analitik hierarki proses atau AHP itu menghitung rasio konsistensi atau IMAX-nya ya, eigen maksimalnya gitu. Nah, ini tujuannya yaitu untuk mengetahui konsistensi enggak sih. Kalau misalkan dia di bawah 10% atau 0,1, maka data yang kita lakukan perhitungan itu benar. Tapi kalau misalkan di atas itu atau bukan di bawah 0,1, berarti ada yang salah di data yang kita punya. Jadi kita harus dilakukan perhitungan ulang. Nah, ini langkah dari AHP ya, yaitu pertama tadi kita rekap, yaitu langkah pertama menentukan tujuan, kriteria, alternatif. Langkah kedua membuat struktur hierarki. Langkah ketiga yaitu membuat metrik perbandingan pada kriteria, antar kriteria pada masing-masing alternatif, untuk kriteria harga, untuk kriteria kualitas, dan untuk kriteria pengiriman. Kemudian lakukan perhitungan untuk perbandingan antar kriterianya. Nah, ini di sini baru menghitung perhitungan untuk perbandingan antar kriteria ya. Nah, masih ada 1, 2, 3 lagi nih untuk menghitung kriteria harga, kualitas, dan waktu pengiriman. Tapi secara keseluruhan untuk menghitung HP ini ya langkah-langkahnya sampai 5 ini tadi. Langkah keempat yaitu menghitung eigenvektor normalisasi. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung eigen maksimalnya atau nilai rasio konsistensinya. Nah, untuk menghitung perbandingan untuk perhitungan untuk perbandingan antar kriteria sudah selesai ya. Kita akan lanjut ke perhitungan masing-masing alternatif terhadap kriteria harga. Nah, kita masuk ke kriteria harga. Tadi setelah kita kan udah dapat nih nilai dari antar kriteria ya. Ini ya nilai perhitungan antar kriterianya. Kita udah dapat nilai kriteria, nilai eigenvektor normalisasi untuk kriterianya ya. Kemudian kita lanjut ke ini kan udah ketemu ya tadi ya. Nah, tadi sebelum lanjut ke kriteria harga kita kasih jelaskan dulu. Jadi hasil perhitungan subkriteria yang membandingkan antar kriteria dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi tadi nilai ini eigenvektor normalisasi kan kita masukkan ke hierarki atau hierarki ini nih. Nah, supplier di sini harga tadi nilainya nilai eigennya 0,736, kualitas nilai eigennya 0,18, dan waktu pengiriman nilai eigennya 0,078. Karena kita pakai metode AHP, jadi kita harus buat hierarkinya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke harga untuk perbandingan perhitungan perbandingan antar alternatif gitu ya, perbandingan alternatif terhadap kriteria harga. Nah, pertama sama langkahnya kayak yang tadi, yaitu membuat metrik perbandingan berpasangan. Jadi kita buat asumsinya dulu seperti yang tadi di kriteria. Nah, di sini harga CV Floatnesia sedikit lebih mahal daripada CV Graha Mediacom. Artinya karena dia sedikit lebih mahal, skala 3. Untuk harga CV Floatnesia lebih mahal daripada CV bersama net, artinya skalanya 5. Nah, untuk harga Floatnesia lebih mahal daripada CV Teknopedia, artinya nilai skalanya 5, dan seterusnya ya. Nih, dia asumsinya seperti ini ya untuk data kualitatifnya. Kemudian kita rubah ke data kuantitatif ke dalam metrik perbandingan perpasangan untuk kriteria harga ya. Nah, untuk CV Floatnesia dia perbandingannya 1 karena sama-sama lebih penting. Floatnesia Graha Mediacom tadi nilainya 3 karena sedikit lebih mahal. CV Floatnesia sedikit lebih mahal daripada CV Graha Mediacom, dan seterusnya ya. Jadi nilai asumsi ini kemudian dimasukkan ke dalam table metrik ini. Kemudian ini dijumlahkan untuk nanti menghitung nilai eigennya ya. Dijumlahkan masing-masing alternatifnya. Nah, kemudian kita hitung nilai eigen normalisasinya. Sama kayak tadi di metrik antar kriteria, kita akan mengalihkan untuk masing-masing baris dan kolom. Kemudian kita jumlahkan. Kolom pertama, ini di baris pertama kita akan mengalihkan
baris per kolom. Jadi baris ini sama kayak tadi antar kriteria, 1 kali 1, 3 kali 0,3, 5 kali 0,2, 5 kali 0,2. Kemudian kolom kedua 1 kali 3, 3 kali 1, 5 kali 0,3, 5 kali 0,11. Ini nih 8,3. Nah, kolom ketiga dikali baris pertama 1 kali 0, 1 kali 5 ditambah 3 kali 3 ditambah 5 kali 1 ditambah 5 kali 0,3. Hasilnya yaitu 20,65 dan seterusnya ya. Yaitu untuk menghitung metrik penting sama kayak antar kriteria. Nah, setelah itu kemudian jumlahkan nilai baris lalu jumlahkan hasil penjumlahnya, sama menghitungnya pun sama dengan antar kriteria tadi, menghitung metrik perbandingan antar kriteria. Didapatlah total barisnya yaitu 143,85. Nah, nilai eigennya seperti ini ya. Tinggal dibagi ya. Nilai untuk masing-masing baris dibagi dengan total barisnya. Di sini hasilnya. Kemudian kita backup ke dalam tabel ya. Di sini ada untuk perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria harga nih. Didapat nilai vektor eigen normalisasinya ini. Nah, untuk menghitung rasio sama kayak tadi. Untuk mencari eigen maksimalnya yaitu sama ya. Ini dikali dulu sama ini nilai ini 0,73 1,73 4,473 ini dikali dengan faktor eigennya, didapat eigen maksimalnya 4,113, CI-nya didapat 0,0379, CR-nya 0,4. Karena CR-nya 0,042, maka preferensi pembuatan alternatif terhadap kriteria harga adalah konsisten karena dia masih di bawah 0,01. Kemudian next untuk menghitung perbandingan alternatif terhadap kriteria kualitas. Asumsinya seperti ini. Kualitas barang sedikit lebih baik dari CV Graham Mediacom, nilainya 3. Kualitas barang CV Floatness sedikit lebih baik daripada CV bersama .net, ini skalanya 3. Jadi sama persis kayak tadi, asumsi kita buat asumsinya dulu. Kemudian kita rubah ke nilai kuantitatif ke dalam metrik perbandingan pasangan kualitas barang di sini ya. Untuk kualitas ya, ini untuk kualitas barang. Kemudian kita menghitung eigen normalisasinya sama caranya kayak tadi. Ini juga ini kali ini dikali ini dikali ini, kemudian hasilnya di sini ya, per barisnya ya. Barisnya. Kemudian kita dapatlah nilai normalisasinya. Kemudian menghitung rasio konsistensinya gitu ya. Menghitung rasio konsistensinya, didapatlah nilai CR-nya yaitu 0,0863 dan masih di bawah 0,01. Karena CR 0,1, maka preferensi pembuatan alternatif terhadap kriteria kualitas adalah konsistensi ya. Jadi datanya betul karena konsistensi. Nah, untuk kriteria waktu atau untuk penghitungan perbandingan alternatif masing-masing alternatif terhadap kriteria waktu pengiriman sama, caranya juga sama. Ulangi langkah 3 sampai langkah 5 ya. Di sini ada. Jadi tentukan asumsinya dulu, kemudian rubah ke dalam data nilai kuantitatif ke dalam tabel metrik perbandingan untuk kriteria waktu. Kemudian cari nilai vektor eigen normalisasinya, dapat nilai eigennya, kemudian hitung rasio konsistensinya untuk menguji apakah preferensi pembuatan ini nilai kualitasnya adalah konsisten atau enggak. Nah, di sini karena CR-nya nilainya 0,537, maka masih di bawah 0,1, maka preferensi pembuatan alternatif terhadap kriteria kualitas adalah konsisten. Nah, setelah ini kita udah menghitung semua dari perhitungan antar kriteria, kemudian perhitungan harga, untuk perhitungan perbandingan alternatif masing-masing untuk kualitas dan waktu pengiriman. Maka kita akan lihat hasil akhirnya ya. Kita buat namanya hierarki lagi. Jadi untuk tadi kan kita masing-masing nilai eigennya dimasukin ke dalam hierarki sini.
Untuk harga nilai EG-nya ini, kualitas nilai EG-nya ini, waktu pengiriman juga nilai EG-nya ini. Dan semua untuk harga, untuk perhitungan harga, dia nilai EG-nya dimasukin masing-masing sini ya. Nah, ketika kita sudah membuat hierarki proses dari ini, maka kita dapat menghitung peringkatnya ya, menghitung peringkat supplier berdasarkan vektor eigen normalisasi. Jadi kan nilai eigen normalisasi ya untuk masing-masing kriteria dan masing-masing alternatifnya. Nah, kemudian kita untuk mencari peringkatnya ya kita jumlahkan nilai alternatifnya ya. Nilai alternatifnya untuk masing-masing kriteria kita jumlahkan ya. Misalkan di sini untuk menghitung nilai Floatnesia yaitu 0,459 dikali 0,459 dikali 0,73 plus 0,509 dikali 0,18 plus 0,58 dikali 0,078 dan seterusnya. Untuk menghitung CV Graha-Mediacom sama ini dikali ini plus ini kali ini dan plus ini dikali ini akan menghasilkan ini. Nah, berdasarkan perhitungan peringkat atau ranking supplier terbaik dalam kasus ini yaitu CV Floatnesia. Kenapa? Karena di hasil akhirnya CV Floatnesia berdasarkan perkalian dan penjumlahan di masing-masing alternatif dan antara kriteria, dia nilainya 0,384 artinya di paling tinggi di antara nilai-nilai alternatif lainnya. Maka pada kasus ini dalam perhitungan manualnya didapat supplier terbaik yaitu supplier dengan nama CV Floatnesia gitu ya. Nah, itu aja sih teman-temannya. Semoga bisa memahami. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.